Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa lagi dengan saya Budia dalam mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10 IPA. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang beberapa bentuk dari persamaan eksponensial. Sebelum kita membahas tentang beberapa bentuk persamaan eksponensial, saya akan mengingatkan kembali tentang kompetensi dasar apa saja yang akan kalian capai selama satu semester ini. Kompetensi dasar 3.1 mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Kemudian 4.1 menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Untuk selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi yang akan kalian capai pada pembelajaran kali ini yaitu 3.1.7 menentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen bentuk fx pangkat gx sama dengan hx pangkat gx dan fx pangkat gx sama dengan 1. Kemudian 3.1.8 menentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponensial bentuk a pangkat fx tambah a pangkat gx sama dengan c. Dan 4.1.6 yaitu memecahkan masalah matematis menggunakan macam-macam bentuk persamaan eksponensial. Tujuan pembelajaran dari materi kali ini antara lain, yang pertama, setelah berdiskusi, siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen bentuk fx pangkat gx sama dengan hx pangkat gx dan fx pangkat gx sama dengan 1 dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen bentuk a pangkat fx tambah a pangkat gx sama dengan c dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa dapat memecahkan masalah matematis dengan menggunakan macam-macam bentuk persamaan eksponen. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen? Sebelum kita menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan persamaan eksponen dan apa saja bentuk-bentuk dari persamaan eksponen. Mari kita bahas bersama-sama ya. Persamaan eksponen adalah persamaan yang melibatkan bentuk perpangkatan. Penyelesaian dari suatu persamaan eksponen artinya menentukan nilai-nilai variabel yang memenuhi persamaan yang diberikan. Nah, terdapat dua langkah penting dalam menyelesaikan suatu persamaan eksponen atau menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan eksponen, yaitu yang pertama, menyamakan bilangan pokok di kedua ruas dan diikuti dengan menyamakan eksponen dari kedua ruas persamaan tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan terlebih dahulu penjelasan dari penyelesaian persamaan eksponen berikut ini. Jika diberikan persamaan eksponen 2 pangkat 3x dikurang 6 sama dengan 1, tentukan himpunan penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan permasalahan tentang persamaan eksponen 2 pangkat 3x dikurang 6 sama dengan 1, kita perlu mengingat kembali sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Dapat kita lihat di sini soalnya yaitu 2 pangkat 3x dikurang 6 sama dengan 1. Karena di ruas kiri ini bilangan pokoknya 2, berarti ruas kanannya harus kita samakan. Bilangan pokoknya juga menjadi 2 pangkat 0. Jadi angka satunya kita ubah jadi 2 pangkat 0. Kemudian kita ambil eksponennya saja yaitu 3x dikurang 6 sama dengan 0. Kemudian ini kedua ruas kita tambahkan dengan 6 jadi 3x sama dengan 6. Lalu x sama dengan 6/3 sehingga didapatkan nilai x-nya yaitu sama dengan 2. Jadi nilai x yang memenuhi persamaan tersebut atau himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 2 pangkat 3x sama dengan 1, himpunan penyelesaiannya sama dengan 2. Dari contoh soal tersebut dapat dilihat bahwa bentuk persamaan eksponennya adalah a pangkat fx sama dengan 1.
dengan A pangkat 0 sama dengan 1, A tidak sama dengan 0, dan A tidak sama dengan 1, maka penyelesaian dari bentuk persamaan tersebut adalah fx sama dengan 0. Jadi bentuk umum persamaan eksponensial tersebut bisa kita tulis seperti ini. Jika A pangkat fx sama dengan 1, maka fx sama dengan 0. Untuk selanjutnya, persamaan eksponensial bentuk fx pangkat gx sama dengan hx pangkat gx. Persamaan ini memiliki eksponensial yang sama, namun bilangan dasar atau bilangan pokoknya ini berbeda, tetapi masih dalam berupa fungsi dalam satu variabel. Untuk kemungkinan penyelesaian persamaannya yaitu yang pertama, bilangan dasarnya sama, fx sama dengan hx. Yang kedua, eksponensialnya atau gx itu sama dengan 0, dengan fx tidak sama dengan 0 dan hx-nya tidak sama dengan 0. Selanjutnya, persamaan eksponen bentuk fx pangkat gx sama dengan 1. Untuk penyelesaiannya adalah yang pertama, bilangan dasarnya fx sama dengan 1. Sebab 1 pangkat gx ini hasilnya sama dengan 1. Kemudian yang kedua, bilangan dasarnya atau fx sama dengan negatif 1 dengan syarat gx-nya merupakan bilangan genap. Dan yang ketiga, eksponensialnya atau gx sama dengan 0 dengan syarat fx tidak sama dengan 0. Dan yang terakhir, persamaan eksponen bentuk a pangkat fx tambah a pangkat gx sama dengan c. Bentuk ini dapat diselesaikan dengan menggunakan pemisalan variabel baru, sehingga dapat diubah menjadi persamaan yang lebih sederhana. Setelah kalian menyimak pembahasan tentang beberapa bentuk persamaan eksponen, untuk kegiatan selanjutnya, kalian dapat mendiskusikan permasalahan berikut ini bersama kelompok kalian. Setelah itu, kalian presentasikan hasil diskusi dengan menggunakan PowerPoint di forum Zoom Meeting. Untuk kegiatan 1, di sini terdapat 2 bentuk persamaan eksponensial yang nanti bisa kalian diskusikan bersama-sama. Dan untuk kegiatan kedua, di sini terdapat persamaan eksponen 5 pangkat 2x tambah 1 dikurang 6 kali 5 pangkat x ditambah 1 sama dengan 0. Nanti kalian diskusikan untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Diskusikan setiap pertanyaan yang terdapat pada LKPD bersama teman kalian dan guru di breakout rooms. Kemudian selesaikan kegiatan dalam LKPD sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Dan setelah selesai, jangan lupa untuk mempresentasikan hasil diskusi menggunakan PowerPoint. Jangan lupa untuk mengerjakan soal HUTS yang terdapat pada LKPD dan uji kompetensi yang terdapat pada bahan ajar kalian. Demikian video pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi, saya memohon maaf. Dan sampai bertemu kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.